Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan, serta kita tetap diberikan semangat dalam menimba ilmu. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkahnya dan juga syafaatnya di dunia wa fil akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, pada siang hari ini izinkan saya Nailul Rahmatika sebagai MC dan juga nanti sekaligus moderator yang akan membantu kuliah umum kuliah peradaban yang merupakan salah satu roadshow kuliah alternatif angkatan ketiga yang sebentar lagi akan launching. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Hendi Pratama. Karena sudah cukup siang, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diwakili oleh Mas Habib Mustafa selaku aktivis Kriya Peradaban. Kepada Mas Habib Mustafa, room kami persilahkan. Suaranya belum masuk ya? Sudah. Mas Habib, mic-nya mungkin Mas Habib. Mungkin bisa diganti dengan Morse. Enggak ya? Mas Habib belum mendengarkan suaranya. Mas Habib, apa suara saya bisa terdengar Mas Habib? Atau jangan-jangan saya yang nge-freeze nih Pak? Enggak. Suaranya Nailul jelas, tapi enggak ada. Oke. Mungkin bisa sambutnya ketik. Habib. Harus membaca Quran dulu Mbak? Enggak apa-apa. Oke. Oh ya sudah, mungkin langsung saja kita ke sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak Founder Kriya Peradaban, Bapak Ma'as Sobirin, kepadanya kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendi yang saya hormati, saya sudah cukup mengenali Mas Hendi lama ya, tapi bertemu 3 kali. 2 kali tidak terencana, yang 1 kali terencana, 1,5 jam diskusi, dan akhirnya saya meminang beliau untuk mengisi acara kuliah alternatif ya, untuk kuliah umum kita. Saya sangat senang sekali bisa dibersamai oleh Wakil Rektor keren ini dari UNES. Semoga sehat selalu Mas Hendi beserta keluarga. Yang saya hormati tim aktivis, ada koordinator, ada pegiat, kemudian ada mentor di sini, banyak sekali alumni yang hadir. Kemudian para peserta dan saya harapkan menjadi calon peserta kuliah alternatif untuk angkatan 3 yang insya Allah sebentar lagi akan kita buka begitu. Dan nampaknya ada senior saya dari Jepara ini, Mas Mat Soleh, salam hormat, salam taklim dari saya. Baik, alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia sekali di tengah hiruk pikuk permasalahan ataupun seluruh aktivitas yang menghimpit dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan energi untuk bisa sharing berbagi ilmu sekaligus menimba ilmu tentunya dari Mas Hendi Pratama yang memang notabene ini harus kita gali pengetahuan sekaligus pengalaman selama ini khususnya di kalangan generasi muda ya. Karena kalau Anda menjumpai Instagramnya Mas Hendi itu luar biasa sekali, banyak sekali percikan kehidupan, kemudian motivasi yang diharapkan bisa tersemaikan dalam perkumpulan Kriya Peradaban. Itu yang pertama, kemudian yang kedua sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan syafaat beliau besok yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara semua yang saya hormati, yang pertama atas nama pendiri tentu mengucapkan selamat datang. Terima kasih saya haturkan kepada saudara-saudara semuanya yang memiliki atensi yang sangat luar biasa
laporan dari panitia terhitung hampir 200, tetapi yang memiliki kesempatan untuk gabung Zoom ini adalah 74. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi sekali keberadaan ini. Semoga hal ini menjadi silaturahim yang baik, kemudian menjadi ikatan yang betul-betul membuahkan kemanfaatan bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, Mas Hendy dan rekan-rekan semuanya, perlu saya sampaikan bahwasanya Perkumpulan Gria Peradaban ini hadir sebagai mimbar akademik sekaligus ruang kolaborasi bagi generasi muda. Memang kuliah alternatif ini menjadi salah satu branding program kami yang kita tawarkan setiap satu tahun sekali. Ini 2 angkatan ya. Alhamdulillah sejak tahun 2020 kita sudah menjalankan angkatan pertama dan angkatan kedua, dan alhamdulillah pula antusiasme dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa sekali Mas Hendy. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap melalui kuliah umum sebagai penanda dibukanya pendaftaran kuliah alternatif, nanti rekan-rekan bisa join di program yang sangat keren ini, saya kira, karena memang kita menghadirkan pembicara-pembicara lintas perguruan tinggi, ya dari UGM, kemudian UNES, Unpan, UI, dan lain sebagainya, dan mereka memiliki kapasitas yang sangat bagus sesuai dengan bidang-bidangnya begitu. Dan insya Allah angkatan 3 nanti juga akan hadir ya, kalau memang tidak ada perubahan ya, ajudan milenial Gubernur Jawa Barat Mbak Cindy dari Unpan, kemudian Duta Muda ASEAN 2019 dari UGM juga hadir, kemudian dari Smart Friend, kemudian Pesantren IT, kemudian dari Duta Santripreneurship, semuanya akan hadir turut meramaikan program kuliah alternatif. Teman-teman semuanya yang saya hormati, Mas Hendy, saya mohon bisa memberikan pencerahan banyak untuk anak-anak saya di Perkumpulan Gria Peradaban. Kurang lebih ini keanggotaannya hampir 200 Mas Hendy. Semoga nanti mahasiswanya bisa dikenalkan dengan Gria Peradaban, karena insya Allah saya mendirikan perkumpulan ini dengan dasar-dasar kebaikan yang tentunya saya harus menjalankan perkumpulan ini dengan cara-cara yang baik pula. Oleh karena itu saya mohon doa restu sekaligus supportnya dari rekan-rekan semuanya. Semoga lembaga ini lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik, lembaga yang terus bisa istiqomah dalam menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih. Sekali lagi salam hormat dari saya. Semoga kita di lain kesempatan bisa berbagi dan bersinergi untuk hal-hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Mungkin dilanjutkan sambutan yang kedua yang tadi sudah kami persilahkan kepada Mas Habib Mustafa selaku perwakilan aktivis RUM, kami persilahkan. Mas Habib, apakah bisa mendengar suara saya? Cek, terdengar ya suaranya? Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasa'in wa ala mu'tibatin wa salatu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih yang terhormat Bapak Founder Gria Peradaban, Bapak Mas Sobirin MPD, yang terhormat Pak Hendy Pratrama selaku pemateri atau narasumber pada kali ini, dan tidak ketinggalan pula seluruh jajaran aktivis Gria Peradaban dan hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih. Saya mewakili dari aktivis Gria Peradaban ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para peserta kuliah umum pada kali ini, yang mana walaupun kita menyelenggarakan tidak waktu yang panjang, dalam arti hanya beberapa minggu, namun kesiapan dari acara ini insya Allah siap 100% untuk mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Gria Peradaban. Ya, saya ucapkan nanti kita ikuti sesi-sesi yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Hendy Pratama. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Semarang, UNES,
yang dimana mengenai hal-hal yang seperti ini tidak mungkin harus kita tinggalkan, harus kita laksanakan, jangan ditinggalkan. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi ada kesalahan teknis mengenai mic saya yang belum bisa dinyalakan, dan ini masih ada kegiatan di kampus juga. Mohon maaf, saya harus membagi waktu. Dan untuk pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Bapak Founder Mas Sopirin mengenai kuliah alternatif batch ketiga atau yang ketiga. Kuliah alternatif batch ketiga ini mungkin bisa dijalankan atau bisa diikuti oleh teman-teman. Lulusan atau hasil dari kuliah alternatif itu bukan main-main. Banyak teman-teman aktivis yang mengikuti kuliah alternatif ini menjadi penempatannya posisinya di hal-hal yang sentral, mungkin jadi ketua, jadi BPH dan yang lain-lain. Dari kuliah alternatif ini saya pribadi sendiri sangat diberdayakan karena pengetahuannya ya atau ilmu-ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat sekali. Itu untuk pelatihan insya Allah akan dijalankan di bulan Januari. Kalau mungkin bisa diikuti kuliah alternatif batch ketiga atau jilid ketiga. Alhamdulillah sudah 3 kali kita menyelenggarakan dan insya Allah lancar semua. Ini saya mungkin perwakilan dari teman-teman aktivis, mohon maaf ketika penyelenggaraan atau rentetan yang akan berjalan mungkin ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib untuk sambutan yang luar biasa. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Saiful Zakaria. Beliau merupakan salah satu alumni kuliah alternatif angkatan sebelumnya, Pak. Kepada Mas Saiful Zakaria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي ربي عبدي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
Semoga Durriyata man hamalna ma'nuhin innahu kana 'abdan shakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabil tufsidunna fil ardi marratain لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا سديد فجاسوا إلى الأرض وكان وعدا مفعولا صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Mas Saikhul Zakaria. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan syafaatil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan seluruh peserta yang hadir di Pro Meeting pada siang hari ini, acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu untuk narasumber Pak Hendi. Selamat siang Pak Hendi. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Hendi. Halo, selamat siang. Nailu. Ceria sekali nih Pak. Ya harus, setiap hari harus ceria. Benar Pak. Ceria tapi menular. Oke, ya, Pak, betul sekali. Teman-teman, kita tuh sangat beruntung sekali karena pada kuliah umum kali ini kita dihadiri oleh sosok yang sangat inspiratif. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Negeri Semarang dan juga Bapak Wakil Rektor. Sayangnya di semester kemarin, kalau nggak salah semester 1, harusnya Pak Hendi masuk di kelas saya, tapi ternyata tidak jadi dan diteruskan masih oleh dosen yang pengampu pertama. Jadi mungkin hari ini ya Pak Hendi, izinkan saya juga menimba ilmu dari Pak Hendi. Sebelumnya Pak Hendi, salam kenal, saya Nailur Rahmatika sebagai salah satu aktivis di Geria Peradaban, dan komunitas kami merupakan salah satu komunitas yang termasuk kepada mimbar akademik, dan juga kita selalu berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mewujudkan sinergitas orang remaja yang baik. Seperti itu Pak Hendi, kurang lebihnya. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan CV Pak Hendi Pratama, teman-teman. Mungkin nanti bisa dicatat untuk nomor WA-nya juga, ataupun untuk kontak-kontak yang bisa kalian hubungi jika pengen menghubungi Pak Hendi. Yang pertama, nama sudah jelas, Dr. Hendi Pratama, SPD MA. Kemudian tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 28 Mei 1985. Ternyata kita beda 1 hari ya Pak ulang tahunnya. Alamat Pak Hendi ada di Gang Kelapa, Desa Wates, Ngalian, Semarang. Kemudian jabatan beliau saat ini merupakan salah satu wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama Universitas Negeri Semarang. Selain itu, beliau juga memiliki bidang atau kepakaran di beberapa bidang. Yang pertama ada pragmatis, statistik, dan juga critical speech. Beliau juga merupakan salah satu komika nih teman-teman. Jadi nanti pada siang hari ini bisa Pak jokes-jokesnya dikeluarin juga untuk kita. Kemudian riwayat pendidikan beliau, yang pertama S1 Universitas Negeri Semarang tahun 2006, kemudian S2 di University of Queensland tahun 2009, dan S3 di UNS tahun 2018. Identitas beliau
Di antaranya untuk kontak ya, teman-teman, boleh dicatat 0812 258 11011. Saya ulangi lagi, 0812 258 11011. Atau juga bisa teman-teman untuk follow IG beliau di @hendypratama. Dan di sana beliau banyak sekali atau sering sekali memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita tentang seputar perkuliahan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Hendy, mungkin ada sekitar 30 menit dan kemudian kita sambung dengan diskusi bersama Pak Hendy. Silahkan Pak Hendy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kumpul di sini. Ya, ini gayanya harus kayak konser. Karena apa? Acara online, teman-teman kadang-kadang jadi capek sendiri, malas sendiri, tapi nggak semua acara online itu diciptakan sama. Kenapa? Loh, nyatanya kita nonton TV juga seneng, nyatanya kita nonton TikTok juga seneng, berarti kan memang ada hiburan yang bermutu, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu maka memang teman-teman kalau misalnya di kuliah kok bosen, kemudian di kuliah rasanya pengen off cam melulu, ini jangan dong di kuliah alternatif Gria Peradaban ya, karena acaranya lain Bang. Kenapa saya mengatakan Gria Peradaban itu keren banget? Karena yang pertama memang sponsor hari ini ya. Dapat kaos. Jadi saya harus Pak, sponsorship harus mendukung. Harus berkata yang baik-baik. Tapi yang kedua adalah makna dari Gria Peradaban itu sendiri. Gria Peradaban ya, Gria kan rumah. Peradaban itu adalah civilization atau bagaimana orang berkumpul membentuk suatu kumpulan kultur, kumpulan pengetahuan, dan itulah yang membedakan kita dengan spesies lain tentunya. Spesies lain itu kan banyak yang lebih kuat dari kita, lebih cepat daripada kita. Kalau masalah lari, lebih cepat citah dong. Kalau masalah kuat, lebih kuat beruang dong ya. Kalau misalnya kalian disuruh tarung sama harimau, mati kita. Tapi mereka tidak punya peradaban. Ketika manusia berkumpul dengan manusia lain, kita menciptakan suatu mata uang, kita menciptakan suatu pengetahuan, menciptakan universitas, rumah sakit. Itulah yang membuat kita berbeda dari spesies yang lain. Oleh karena itu, kami ucapkan kepada Kiai Al-Ustadz Ma'as Sobirin yang sudah mendirikan Gria Peradaban, kami mengucapkan terima kasih karena apa? Bayangkan loh, Pak Hendy aja belum punya fans club kayak Mas Sobirin. Kok beliau sudah punya gitu kan? Gria Peradaban itu kan fans clubnya beliau gitu. Ini menginspirasi saya. Kenapa saya tidak punya suatu mimbar, suatu gria untuk kumpul setiap minggu atau setiap bulan untuk membahas hal-hal yang lebih substantif daripada yang kita pikirkan sehari-hari. Kan gitu ya? Jadi teman-teman, bagi yang masih bisa on cam, ayo on cam. Kalau yang nggak bisa karena kendala jaringan, nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan, sambil komen-komen di chat nih, akan kami balas-balas ya. Terima kasih banget atas sebuah inisiatif yang menurut saya sangat keren ini, Mas Sobirin. Nggak boleh satu Mas Sobirin itu, jangkar ya. Harus dua kali, Mas Sobirin. Begitu. Mohon izin untuk share screen ya. Ada beberapa yang mulai berpikir, wah Pak Hendy nih garing kayaknya. Tidak apa-apa, yang penting mencoba, ya kan? Yang kedua, wah kok cuknya kayak cuk bapak-bapak ya? Oleh karena itu maka maklumilah bahwa sebenarnya saya ini memang bapak-bapak. Jadi memang jokesnya bapak-bapak, jangan berharap yang terlalu berlebihan ya. Termasuk teman-teman ini sekaligus saya live di TikTok ya. Kita sapa-sapa juga sekalian gitu. Nah, kita udah masuk. Ladies and gentlemen, today we have a topic really nice, has been agreed by Mr. Sobirin and Mr. Hendy. Jadi hari ini kita bicara mengenai growth mindset, mindset yang berkembang atau pola pikir yang berkembang. Ini terdengar gampang, tapi ternyata nggak segampang itu. Karena apa? Seberapapun kita berani untuk berkembang, tapi tiap hari kita selalu mendengar orang-orang di sekitar kita melemahkan kita. Orang tua kita sendiri melemahkan mimpi kita. Teman kita sendiri melemahkan mimpi kita. Kita sendiri melemahkan mimpi kita. Luar biasa kan? Betapa setiap kali kalau kita memiliki mimpi besar, pasti ada yang melemahkan. Enggak cuma orang lain, enggak cuma orang dekat, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu kita mulai dari yang paling basic dulu.
What are people saying about you? Teman-teman selama ini terlalu terpengaruh dengan apa yang orang katakan dengan kita. Nah, apakah yang dikatakan orang tentang kita itu penting? Menurut saya penting, tapi jangan lupa dikombinasikan dengan apa yang Anda percayai tentang diri Anda sendiri. Gitu. Jadi, misalnya kalian berpikir bahwa kalian itu memiliki suatu passion, suatu hobi, suatu keinginan, kalian kunci di situ. Kalian maju ke depan. Nah, sesuaikanlah, seimbangkanlah dengan apa yang dipikirkan orang tentang diri kita. Nah, ini cara pandang dunia ya. Lihat di layar. Ada lingkaran biru di sini. Nah, lingkaran biru di sini adalah how you see yourself. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya. Kemudian di lingkaran merah di sini ada how others see you. Bagaimana orang lain melihat kalian. Nah, ini digabungkan sampai ada titik tengah. Nah, di sini ada personal brand. Kenapa saya bawa soal personal brand di acara growth mindset? Karena begini, banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya belum punya brand. Misalnya seorang Mas Sobirin. Brandnya adalah sebagai founder Kriya Peradaban. Tapi buat anggota-anggota yang di sini, apakah sudah memiliki brand itu? Saya bertahun-tahun hidup sebagai pengajar. Saya bertahun-tahun hidup sebagai guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. Bertahun-tahun hidup sebagai seorang suami. Bertahun-tahun hidup sebagai seorang bapak. Tapi kemudian saya butuh branding, saya itu siapa? Nah, inilah yang harus saya mulai sadari. Oh, saya ini seorang praktisi pendidikan. Tapi saya nggak suka yang serius-serius. Saya nggak suka membuat orang bosan. Saya aja kalau ada orang yang ngajari saya bikin saya bosan, saya juga stres. Maka saya mulai berpikir, saya ingin menjadi pakar pendidikan, praktisi pendidikan yang kayak apa? Yaitu saya putuskan brand saya gitu, bagaimana orang melihat saya dan bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Saya ingin menjadi praktisi pendidikan yang humanis. Saya ingin memperhatikan bagaimana dua hal saja dalam kehidupan siswa didik saya atau mahasiswa yang saya didik. Satu, saya ingin membantu mereka sukses. Yang kedua, membantu mereka bahagia. Harus dua-duanya dong. Sukses nggak bahagia buat apa? Banyak uang cemberut-cemberut, ya kan? Yang kedua, bahagia nggak sukses. Ya, keliling-keliling ketawa ketiwi tapi miskin atau tidak beragama, kan kasihan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka dua hal ini saja saya fokus. Sehingga ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, oh saya ingin jadi praktisi dalam bidang apa? Pendidikan yang humanis. Ya udah saya bantu orang-orang untuk sukses dan untuk bahagia. Itulah semua konten di dalam Instagram saya. Itulah semua konten di dalam live TikTok saya atau di dalam konten-konten apapun yang saya buat. Jadi tentukan dulu teman-teman yang ada di sini. Ada 105 orang hari ini. Luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu. Ramainya luar biasa. 106 orang hari ini sudah tahu belum personal brandingnya mau dibuat kemana? Karena kalau belum, nanti suatu saat kita tidak tahu mau kemana. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita pahami bersama. Nah, saya pindahkan dulu wajah saya supaya tidak menutupi gambar yang jelas. Nah, pura-puranya dosen itu high-tech gitu loh ya, jadi bisa pindah animasi. Oke, sekarang kita pahami dulu bagaimana diri kita tahu apa yang kita inginkan ke depan dan juga apa yang ingin kita raih ke depan. Bagaimana orang bisa mengenali jasa kita. Kalau di antara kita di sini ada 105 orang, ada yang ingin jadi fotografer, kalian sudah jadi fotografer yang diandalkan belum? Yang terkenal belum? Yang dicari orang belum? Kalau belum, mari kita mulai tahapan-tahapannya. Di sini ada yang namanya segitiga atau piramid. Piramid model of reputation atau model reputasi. Reputasi itu diawali dengan awareness. Misalnya tadi kita ambil fotografer. Awareness. Orang-orang tahu nggak kalian ada? Orang-orang tahu nggak kalian pernah moto dan bisa moto? Oke, contohnya jangan fotografer dah. Saya kasih contoh gini aja. Cowok yang pengen nembak cewek ya. Di sini misalnya ada teman-teman yang masih jomblo, ya kan? Masih jomblo, baik cowok maupun cewek. Saya ambil yang cowok aja dulu. Kalau kalian pengen nembak cewek, apakah
cewek itu udah tahu kalian ada atau belum? Kalau belum, ngapain nembak? Ini reputasinya harus dibangun dulu ya. Awareness. She is aware that you are there. Gitu loh. Dia itu harus ngeh kalau kamu itu ada. Gitu ya. Yang kedua, familiarity. Apakah cewek itu udah familiar sama kalian? Kalau lihat wajah kalian itu langsung mengenali atau enggak? Gitu kan? Ini tahapnya akan naik lagi kalau udah sampai ke level favorability, yaitu ketika ada dua orang, kamu dan pria yang lain, apakah wanita itu akan cenderung memilih kamu atau memilih dia? Kalau misalnya dia kehujanan, kalian bawa mantol atau bawa jas hujan, kemudian bawa motor, dua-duanya nih cowok bawa motor semua, bawa jas hujan, dia akan milih diboncengin kamu atau diboncengin dia. Nah, ini adalah favorability. Level yang keempat yang lebih tinggi lagi, yaitu level trust. Apakah cewek itu sudah percaya dengan kamu? Apakah kamu sudah dipercaya dengan mendampingi dia dalam acara-acara kondangan misalnya, kan? Apakah dipercaya untuk menemani dia ke pelaminan misalnya? Nah, yang terakhir adalah advocacy. Level kelima ini mungkin ya memang makomnya tinggi sekali ya. Orang yang memiliki level reputasi advokasi, dia salah pun akan dibela. Salah loh, dibela. Itu levelnya 5. Ada awareness, ada familiarity, ada favorability, ada trust, ada advocacy. Bagi teman-teman yang bisa nyatet. Kalau yang bisa SS itu apa? Screenshot ya. Screenshot. Karena ini penting banget. Nanti suatu saat kalau lupa penjelasannya bisa tanya lagi ke saya, WhatsApp atau yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Nah, saya contohkan ini. Bandingkan, ini ada gambar Malala Yousafzai. Malala adalah pemenang Nobel Perdamaian. Malala itu hidupnya di Pakistan. Cewek-cewek itu kalau di Indonesia harusnya merasa bersyukur. Teman-teman wanita kita harus bersyukur di sini. Kita bisa sekolah dengan semau kita, kuliah dengan sebebas-bebasnya. Bahkan kalau statistik di Indonesia, ini kebetulan banget nih. Jumlah mahasiswa cewek itu lebih banyak daripada mahasiswa cowok. Ini jarang terjadi di dunia lain, termasuk di Pakistan. Malala ini untuk memperjuangkan bahwa brandingnya dia adalah pejuang pendidikan wanita. I dreamt of a country where education would prevail, kata beliau. Dia sampai harus pidato ke sini ke sana, padahal di Pakistan itu yang namanya wanita kalau memperjuangkan pendidikan itu agak berisiko. Nyatanya di salah satu pidatonya Malala, dia ketembak di kepala. Dan itulah alasan kenapa dia dianggap sebagai hero. Karena untuk memperjuangkan sesuatu, dia ketembak di kepalanya. Untung masih hidup, alhamdulillah sampai sekarang beliau menerima banyak penghargaan. Tapi itulah sebuah branding, sebuah keinginan yang luhur. Teman-teman di sini harus punya satu. Nggak usah harus yang tinggi-tinggi amat, nggak usah. Misalnya pengen punya yayasan pendidikan, oke. Pengen punya yayasan, pengen punya panti asuhan misalnya, atau pengen punya sekolah sendiri. Itu sebuah visi, sebuah keinginan, branding Anda ingin dikenal sebagai apa, gitu kan? Kita lanjutkan sedikit. Nah, ini contoh. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka sebaiknya kita harus ulang-ulang. Di mana? Di kehidupan sehari-hari. Diulang-ulang di mana? Di media sosial. Nah, sayangnya kita sendiri kurang konsisten kadang. Lihat konsistensi berikut ini. Ada gambar di sini. Ada seorang anak yang diminta untuk menggembala domba. Tapi dia malas, bosen. Oleh karena itu dia ngeprank tetangganya. Tolong ada serigala, tolong ada serigala. Kemudian orang-orang datang dong. Orang-orang datang nolongin dia. Mana serigalanya? Terus dia bilang, hehe, saya ngeprank. Hehe, saya ngeprank. Orang-orang kamu udah kalut, pengen nolongin dia, dikiranya mau dimakan serigala. Alah, ternyata ngeprank. Hari kedua dia disuruh menggembala lagi, bosen lagi. Dia ngeprank. Serigala, hehe, ternyata dia ngeprank. Hari ketiga, ketika dia mengatakan, ada serigala. Serigala beneran ternyata. Orang-orang udah males. Oleh karena itu maka teman-teman ya, bagi yang udah biasa branding aneh di media sosial, tolong dong diganti. Aneh itu kayak apa sih? Aneh gini, sukanya posting yang susah-susah mulu ya. Kemudian postingnya itu ada yang nggak mutu banget. Misalnya kena knalpot loh.
kena knalpot, kakinya kena ada boroknya kok difoto ya, dia upload. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan gitu kan? Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita melihat bagaimana pola pikir kita mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Silakan ini ditebak apakah Coca-Cola atau Pepsi ini. Coca-Cola atau Pepsi ini. Mungkin ada yang mengira ini Coca-Cola atau Pepsi, ternyata ini adalah Big Cola. Ya, artinya gini, kalian kan manusia, punya kepala, punya tangan, punya hidung, punya mulut. Orang mau mengenal kalian seperti apa itu tergantung masa pucuk harum nggak mungkin dong, nggak mungkin, beda banget ya, masa gambarnya gitu pucuk harum ya. Oke ya. Jadi manusia kan bentuknya sama, punya tangan, punya muka. Kalian mau di branding seperti apa itu ya seperti Coca-Cola ini, warnanya sama, isinya sama, mungkin rasanya sama. Tapi kemudian karena brandingnya Coca-Cola jadi lebih mahal, Pepsi agak murah, Big Cola murah banget kan gitu. Termasuk ini contoh-contoh ini. Rinso isinya ya kayak gini. Daya isinya ya kayak gini. Soklin ya isinya ya kayak gini. Lah yang bikin mereka mahal, yang bikin mereka dikenal oleh orang itu apa? Iklannya dong. Atau cara mereka secara konsisten mengulang-ulang. Misalnya Daya bisa mencuci seperti 10 tangan gitu kan. Rinso apalagi, Soklin apalagi kan gitu. Nah, teman-teman itu kadang lupa mengiklankan dirinya sendiri. Jadinya kurang berkembang. Ayo dong, kita mulai iklankan lagi. Nah, di sini akan saya kenalkan dengan konsep yang namanya growth mindset versus fixed mindset. Ini ada bukunya. Kalau teman-teman ada waktu silakan baca. Mungkin udah ada terjemahannya juga. Biasa buku impor kalau udah diterjemahkan oleh Gramedia jadi lebih murah. Saya biasanya belinya waktu masih impor itu sekitar 200-300 ribu. Tapi kalau udah diterjemahkan biasanya di bawah 100 ribu. So itu tips ya. Tapi berhubung karena saya kan senang versi bahasa Inggrisnya gitu, kan saya beli. Kebetulan kan dosen ya, beli yang agak mahal nggak apa-apa ya. Kalau mahasiswa ya nunggu terjemahan lah ya. Mahasiswa masa senang yang mahal-mahal kan aneh. Malah saya, ini nggak semuanya mahasiswa sih, tapi masih inget lah suasana ketika dulu mahasiswa ya. Nunggu PDF-nya, Masya Allah, cerdas. Insya Allah tidak bermanfaat PDF. Segala sesuatu yang di-download secara gratis, biasanya hanya berhenti di folder koleksi-koleksi kita. Setelah itu ya dongkrok di sana aja, jarang sekali dibaca. Nah, karena kita mengeluarkan uang gitu, walaupun murah, nggak apa-apa. Makanya saya sering mengadakan webinar itu bayar, walaupun cuma 10.000, 5.000, atau 15.000. Karena apa? Karena yang datang itu udah ngeluarin duitnya sendiri. Gitu. Dia ngerasa invest. Kalau saya gratiskan, itu malah biasanya nggak dengerin, malah cuman in out gitu. Nah, oleh karena itu maka investasi itu penting. Paling tidak untuk mengikat sebuah komitmen. Oke, kita lihat dulu growth mindset dan fixed mindset, kita sandingkan sekarang ya. Seperti apa sih mindset yang berkembang alias growth mindset, dan bagaimana bedanya dengan fixed mindset, mindset yang tetap statis, stagnan. Oke, kita buka dulu halaman selanjutnya. Kita lihat dulu fixed mindset. Sebagai sebuah bocoran, fixed mindset ini adalah pola pikir stagnan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya kita masih berpikir kayak gini, ya nggak masalah. Ini masih dalam proses penyadaran bahwa kita masih fix. Contoh, banyak orang yang percaya bahwa kecerdasan adalah bawaan. Orang percaya bahwa kecerdasan itu tidak bisa diubah. Ngapain belajar? Kapasitasnya segini-gini aja. Itu kepercayaan orang yang punya fixed mindset. Kemudian cenderung ingin selalu kelihatan pintar. Orang pintar itu pintar. Tapi kalau pengen kelihatan pintar, itu berarti nggak pintar beneran. Itu fixed mindset. Kemudian yang ketiga adalah menghindari tantangan. Kenapa orang dengan fixed mindset menghindari tantangan? Karena mereka takut terlihat gagal. Sehingga dengan menghindari tantangan, maka dia selalu berhasil. Menurut versi dia loh ya. Seperti teman saya selalu bilang gini, Hen, saya nggak pernah tuh ditolak orang. Wih, kok bisa? Kok bisa nggak ditolak orang? Iya, saya nggak pernah nembak cewek. Yo, namanya juga nggak pernah nembak ya, pasti nggak pernah ditolak, gitu kan. Terlalu defensif dan menyerah dengan mudah. Menyerahnya itu gampang banget. Teman-teman tahu, saya dulu tuh dapat beasiswa luar negeri S2. Itu setelah melalui ditolak 7 kali. Kalau saya menyerah pertama kalinya, nggak pernah berangkat ke Australia saya. Nah, oleh karena itu maka kita harus
Jangan mudah menyerah. Usaha yang tidak disertai bakat akan sia-sia. Jadi orang yang menyerah cepat kemudian mengatakan bahwa saya kan nggak bakat ya. Kalau Pak Hendy kan bakat ngomong, saya nggak bakat ngomong, jadi nggak bisa lah kayak dia. Susah. Padahal saya sendiri dulunya orang yang sangat pemalu. Saya sendiri mau ngomong sama orang deg-degan. Saya dulu disuruh bapak saya untuk minjem tangga ke rumah sebelah aja takut. Latihan. Bukan masalah bakat, latihan. Kemudian menghindari atau mengabaikan kritik negatif. Orang dengan fixed mindset itu kalau dikritik rasanya udah akhir dari dunia. Makanya ada komen 1, 2 di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, dia udah meriang, udah demam gitu. Itu gara-gara merasa kritik negatif itu berat gitu. Kemudian merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Ada orang berhasil kan sebenarnya menginspirasi ya, dan nggak ngefek sama rezeki kita. Kita merasa iri, kita merasa terancam, dan itulah ciri-ciri fixed mindset. Dan yang terakhir adalah terancam mandek dan tidak pernah meraih capaian yang maksimal. Itu ujungnya. Mari kita bandingkan dengan growth mindset. Growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh atau pola pikir berkembang ya. Maka orang yang punya growth mindset mulai berlatih berpikir bahwa kecerdasan itu bukannya bawaan, tapi bisa dikembangkan. Semakin banyak baca, semakin cerdas. Semakin banyak pelatihan, semakin cerdas. Keinginannya selalu belajar. Dia belajar tidak takut kelihatan bodoh. Saya ikut stand up comedy barusan, sekitar beberapa tahun yang lalu. Setelah masuk di situ pengajarnya para mahasiswa. Mereka udah lucu-lucu, udah pinter-pinter, udah tampil di panggung. Saya barusan mulai. Saya tampil ngebom. Ngebom itu anyep ya. Anyep. Mereka, wah puas banget melihat saya. Ya Allah, saya dihina-hina dan disia-sia itu sama mahasiswa itu di stand up comedy. Saya bisa berhenti di hari pertama atau hari kedua karena nggak kuat. Mereka kan orang stand up comedy ya. Mereka tuh kalau menghina lucu sih, tapi nyelekit, sakit ya kan. Saya lanjutkan aja terus nggak apa-apa. Kebetulan memang sebagai dosen saya harus dapat karmanya ya, mungkin karena di kelas sering membuli mereka. Kemudian ketika di komunitas stand up comedy saya gantian dibully. Oh, dia nggak apa-apa. Kita belajar sesuatu yang baru itu jatuh bangun nggak masalah. Kemudian menjadikan tantangan sebagai bagian dari hidup. Tadi kalau fixed mindset tantangan dihindari. Kalau growth mindset ada tantangan disamperin. Ada masalah itu disamperin gitu, mau diselesaikan. Kemudian tangguh bertahan di saat menghadapi cobaan. Sudah saya ceritakan kan tadi gimana berusaha seperti itu. BTW saya dulu nikah umur 21 tahun loh. Dan istri saya umur 19 tahun loh, semester 3. So, kurang tantangan apa coba? Kurang tertarik apa coba dengan tantangan, ya kan? Kita harus selalu berusaha untuk menuju penguasaan. Jadi kalau kata Malcolm Gladwell kan ada 10.000 jam. Kita harus berlatih 10.000 jam. 10.000 jam itu lama loh. Kalau sehari kita belajar 1 jam untuk bicara di depan umum, 10.000 jam baru ahli. Berarti lama, bertahun-tahun ya kan. Kemudian mampu belajar dari kritik. Ada orang kritik ya kita catat gitu. Kalau bisa kita kembangkan, bagus kita kembangkan. Kalau kita rasa udah cukup ya kita cukupkan. Kemudian yang terakhir adalah kesuksesan orang lain tidak mengancam bagi kita. Ketika ada teman kita sukses, kita ucapkan selamat. Selamat, Anda menginspirasi saya. Saya pengen seperti Anda suatu saat, bahkan melebihi. Insya Allah. Nggak usah pakai iri, dengki. Bikin hatinya malah remuk, redam. Ya. Dan hasilnya nanti adalah raihan yang sangat tinggi. Saya kira saya cukupkan dulu di situ. Nanti hal-hal lain yang mungkin bisa ditanyakan akan saya terangkan di sini atau di kesempatan lain lagi. Yang paling penting adalah hari ini manfaatkan sebaik mungkin. Karena saya lihat teman-teman yang hadir sangat bersemangat. Saya sendiri juga dalam mood yang sangat baik ini. Kayaknya tadi habis tenis lumayanlah skornya, tidak terlalu mengecewakan. Jadi saya lagi happy gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Nailu. Semoga bermanfaat dan ada diskusi yang bisa dipantik habis ini. Silakan. Terima kasih Pak Hendy. Wah teman-teman, kita udah dipersilahkan ini untuk langsung diskusi pada Pak Hendy. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya atau mau berdiskusi langsung dengan Pak Hendy, bisa di reaction untuk di raise hand kemudian, atau bisa dicatat di kolom kita, maksudnya di kolom komentar kita. Nggak apa-apa. Oke, ada Mbak User. Aku nggak tahu nih Mbak User nama aslinya siapa nih. Udah angkat tangan nih, ada lagi yang mau angkat tangan lagi? Oke, selain Mbak User,
Ya teman-teman bisa langsung di chat juga di kolom komentarnya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Laila Nurul. Udah Santai ganti aja. nama. Kalau ada pertanyaan dibacain, kalau ada yang angkat tangan langsung dinyalain, kita santai aja Oke. ngobrol kayak di rumah sambil ngopi, ngopinya sampai sendiri-sendiri ya. Saya kirim lewat PDF, silakan. Oh, iya Pak, udah jadi PDF-nya berarti ya ini ya. Oke, untuk Mbak Laila tadi yang sudah raise hand, silahkan di open mic-nya dan diutarakan apa yang ingin dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Halo, Saya Laila. guru di SD. Saya guru di SD Negeri 1 Ngaringan, Pak. Guru SD, Pak. SD 1 mana? Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Oh, Grobogan, luar biasa ini. Mari kita ke Bleduku ya. Segera. Halo Mbak Laila, gimana kabarnya? Ya, habis sakit, Pak. Tadi ngelembur tidur. Ya, luar biasa lemburnya tidur. Sudah cukup ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang pengen di-sharing di sini. Silakan. Iya, ini saya kan mengajar anak SD kelas 6. Nah, ini saya itu agak kesulitan mengatasi anak yang cenderung ngeyelan tuh loh Pak, ngeyelan hiperaktif itu loh. Ngeyelan hiperaktif. Solusinya bagaimana itu? Solusi yang lebih apa ya? Ya itulah Pak, pokoknya intinya gitulah. Ada berapa yang hiperaktif dan ngeyelan tadi, ada berapa? Sedikit atau banyak? Sekitar ada 5. Ada 5 dari dari 27 berapa? anak ada 5. 27 dari 27 anak. anak ada 5 yang ngeyelan ya. 5. Iya. Perasaan ibu kalau ada orang yang ngeyelan, dia tuh ngeyelnya dalam bentuk apa misalnya? Apakah ibu menjawab kemudian dia memberikan alternatif jawaban lain atau cuman ribut aja di kelas gitu? Ribut cari gara-gara itu loh, kayak nutuki kancane ngoten niku lho, Pak. Oh, begitu ya, bisa dikembangkan ya jadi petinju mungkin ya ke depannya. Iya. Orangnya juga kayak bobo besar loh. Oh gitu ya. Udah mulai spesifik ya, berarti bukan 5 orang ya, 1 ini berarti yang mengganggu perasaan ibu. Oke. Terima kasih untuk Bu Laila. Artinya begini, kadang-kadang teman-teman ini kan hidup dalam dunia pendidikan yang mengedepankan homogenisme ya, keseragaman. Kelas 1 berangkat bareng, kemudian naik bareng kelas 2, naik bareng kelas 3. Ini memang pendidikan gaya barat yang kita adopsi apa adanya. Sehingga memang ketika terjadi kejanggalan kita sudah nggak sempat mengevaluasi. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah setiap anak memiliki hobi yang berbeda. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda dan kecepatan yang berbeda dalam belajar. Termasuk style yang berbeda juga. Bu Laila harus bisa membedakan antara yang hiperaktif, yang positif dengan yang tidak. Ada hiperaktif yang positif, ngeyelan tuh ada. Misalnya saya itu hiperaktif, nggak bisa diem. Dari tadi aja saya gini, maju, mundur, maju dari kecil. Tapi kemudian salah satu guru saya mengenali bahwa hiperaktif saya itu hiperaktif yang baik. Salurkan. Setiap kali beliau itu menerangkan sesuatu, saya selalu tanya. Beliau menerangkan sesuatu, saya tanya. Karena apa? Saya tidak puas. Saya sudah baca semua bukunya. Kelas 2 SD waktu itu. Tolong dong Bu, Pak, terangkan sesuatu yang tidak ada di buku, saya bilang gitu. Bosan saya. Akhirnya solusinya saya dinaikkan kelas 3. Jadi akhirnya loncat. Nah, oleh karena itu, maka sebenarnya diidentifikasi dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, tugas Bu Laila itu bukan membuat teman-temannya, buat anak-anak itu pinter semua, nggak usah. Bantu mereka menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih baik. Bantu mereka menghormati orang tua. Bantu mereka menjadi manusia yang lebih siap terhadap tantangan. Masalah materi itu masing-masing aja lah. Artinya kan menjelaskannya kan cuma sekali 2 kali. Yang pinter bisa, yang enggak ya gimana. Yang paling penting bisa dapat yang dalam arti mereka bisa melanjutkan hidup menjadi manusia yang berguna gitu. Dan kemudian kalau tidak ada yang ngeyelan, nggak ada yang mencari gara-gara,
hidup seorang guru itu menjadi hampa. Percayalah Bu, suatu saat yang akan Anda kenang itu, yang beler, yang bandel, serius. Yang lain yang biasa-biasa itu tidak akan terkenang. Maka kita harus ingat ya lagunya Sheila on 7 ya. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari tua. Itu aja dulu. Oke ya. Jadi bersyukur ada yang hiperaktif. Cara untuk mengatasinya nggak usah diatasi. Jadikanlah penghias hidup ibu dan penghias hidup yang siswa-siswa yang lain. Tapi kalau mukulin temennya ya dipisah, jangan sampai gitu ya. Masa mukulin temennya malah difasilitasi gunting, parang, itu terlalu kreatif ibu nanti. Ya, jangan ya. Nanti hasilnya tidak bisa diprediksi. Oke, makasih Bu Laila. Ada lagi atau udah cukup? Ada Pak, satu lagi. Ada yang pintar, tapi itu sukanya itu mencontek Pak. Anaknya guru SMP gitu loh Pak ceritanya. Oh, anak guru SMP siapa Bu? Bu Sri atau Pak Slamet yang anaknya siapa? Yang rumahnya mana itu? Saya coba. Bu Us Pak, Bu Us. Bu Us ya, daerah Grobogan ya. Dari desa mana? Nanti saya tanyakan ke kepala dinasnya ya biar dihukum. Nah, sekarang saya tanya ini. Saya tanya jujur nih. Boleh juga moderator juga buka ini. Nailu, boleh nggak? Nailu ya, pernah nyontek nggak? Nailu pernah nyontek nggak? Wah, pernah jujur. Pak. Pernah? Jujur. Pernah. Nah, Bu Laila itu dulu lulusan UNAS juga? Apa UNAS? Iya, PGSD Pak. PGSD Pak. UNAS PGSD 2012. Di PGSD pernah nyontek nggak? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali waktu SMA? Tidak pernah sama sekali. Tidak suka mencontek Pak. Tidak suka. Saya tidak mengatakan suka atau tidak ya. Saya mengatakan pernah atau tidak. Pas kepepet gitu ya, pas sangat-sangat satu kelas juga semuanya bukan semua. Kalau ngerjain PR pernah Pak, tapi kalau ujian nasional tidak pernah Pak. Oh, kalau ujian nasional kan bisa dihitung pakai jari ya. Tidak pernah ada kesempatan soalnya. Jadi sebenarnya nyontek itu Bu Laila, Pak Bu Nailu juga saya sendiri pernah, saya juga pernah. Terus apa sih permasalahan dari nyontek itu apa? Karena kecurangan. Kita luruskan dia untuk bersikap yang lebih baik. Kalau ketahuan diingatkan lagi, kalau ketahuan diingatkan lagi. Dan saya heran dengan siswa-siswa yang setiap kali nyontek ketahuan, itu ada dua kesalahannya. Satu, nyonteknya itu loh, itu hatinya sudah tidak bersih. Yang kedua, nyontek berkali-kali kok tekniknya sama terus, kan kayak ketahuan terus. Itu artinya kreativitasnya kurang. Jadi pilih salah satunya Bu. Diajak jujur, kalau nggak bisa diajak kreatif gitu. Lain kali kalau nyontek ya jangan ketahuan lagi kok nggak kreatif, kok masih sama kayak zamannya ibu dulu gitu ya. Oke ya, jadi mohon maaf bukannya saya itu meremehkan masalah nyontek, tapi semua orang pernah nyontek. Lah guru itu harus mengarahkan satu, jangan nyontek sama sekali, atau kedua kalau nyontek saya jangan sampai tahu gitu loh. Jadi yang real aja ya. Semua orang pernah nyontek di sini. Kayaknya pada senyum-senyum ini semuanya. Nah, berarti semuanya pernah ya. Oke, makasih Bu Laila. Terima kasih atas pertanyaannya. Semangat selalu jadi guru, jangan capek. Karena kalau ibu nggak mau jadi guru, nanti nggak ada lagi yang mau jadi guru ya. Nggak semua orang mau jadi guru SD. Saya pun nggak mau. capek banget. Saya pernah ngajar SD. Stres. Ibu aja ya. Oke, makasih. Nah, terima kasih Bu Laila buat pengalaman mencontek di SD-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa ya gitu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa dipraktekkan juga untuk meningkatkan kreativitas anak didiknya. Jangan deh. Lanjut kepada Mbak Ajeng nih Pak. Dari tadi sudah raise hand, sepertinya ingin mengutarakan apa yang ada di dalam isi hati dan pikirannya. Silakan Mbak Ajeng, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Univet Nusantara Sukoharjo. Pertanyaan saya, Univet Sukoharjo temannya Mbak Dewi berarti? Saya semester 5, Pak. Oh, semester 5. Kasih salam ya buat teman-teman di sana. Oke, silakan Bu. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana ketika kita menghadapi negatif sedikit terputus-putus ya Nailo ya. Coba Bu ulangi lagi. Apakah mungkin bisa kameranya di-off-kan? Kameranya di-off-kan untuk menjalankan jaringan.
bagaimana ketika kita menghadapi kritik negatif agar tetap kuat. Terima kasih. Bisa diketik atau mungkin tanpa itu? Coba diketik Bu di chat. Coba. Sepertinya tadi saya sedikit menangkap Pak, itu berkaitan dengan kritik negatif. Bagaimana kita menanggapi kritik negatif? Mungkin garis besarnya seperti itu Pak Hendi. Coba kita lihat lagi. Kalau memang pertanyaannya itu saya jawab dulu sampai yang kita dengarnya. Kata Bu Ajeng malah jangan diketik Pak, diketuk aja. Waduh. Memangnya sebenarnya hati Bu ya, diketuk ya. Oke, nggak maksudnya diketik itu salah. Itu typo. Pak, mungkin sambil menunggu ketuknya Bu Ajeng, ini ada pertanyaan juga dari Kak Kurotul Ayun. Bagaimana cara kreatif dalam mencontek Pak? Seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan Pak Hendi. Tadi bercanda, jangan dijawab beneran. Oke, ada yang suara berdengung dari Bu Lulu atau Bu Nailu ya kalau nggak salah. Coba Bu Lulu dulu dimatikan dulu sebentar. Sepertinya dari Bu Lulu ini Pak. Lulu bisa di-mute dulu sebentar? Atau kita mute sendiri? Pak? Oke. Sudah. Oh ya, Bu Lulu kayaknya berdengung. Mohon maaf ya Bu Lulu nanti kalau udah. Ini Pak, silakan. ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak. Yang pertama tadi kita lanjutkan dari Bu Ajeng dulu mungkin. Setelah itu ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi kritik negatif agar tetap kuat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Bu Ajeng, makasih pertanyaannya dan itu juga mewakili keresahan kita bersama, mewakili keresahan saya sendiri. Kenapa sih? Satu, orang cenderung mengkritik negatif pada apa yang kita lakukan. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital maupun medsos ya, di media sosial. Itu pertanyaan kenapa? Oke, saya sampaikan dulu alasan mengapa ya. Kira-kira begini. Kalau ada orang kumpul-kumpul ya misalnya Nailu nih kumpul sama Mbak Lulu sama Mbak Ajeng di sini. Ketika kumpul-kumpul, apakah akan membicarakan topik sebagai berikut? Pilihannya topiknya ada dua. Satu, tentang bagaimana teori fisika kuantum menjelaskan gravitasi karena massa yang sangat besar membuat bagaimana space atau ruang angkasa itu berbelok arah sehingga menyerupai gravitasi sehingga terbentuklah waktu yang berbeda antara satu titik dengan yang lain. Jadi bicaranya soal teori fisika kuantum. Atau yang kedua ngobrolin tentang orang lain. Nah, itu pertanyaannya itu ya. Jadi kalau ada orang ketemu orang itu kira-kira ngomongin fisika kuantum, pemerintahan, politik, ya, atau tentang biologi atau tentang orang lain. Nah, jawabannya orang lain, Pak. Ya, jujur sekali. Orang lain dong ya. Jadi kita sendiri juga sebenarnya sering sekali membicarakan orang lain. Itu dulu. Jadi topik paling menarik bagi manusia adalah manusia lain. Satu. Nah, selanjutnya, apakah yang kita bicarakan yang positif atau yang negatif? Wah, kalau yang positif ya kurang menarik ya, membosankan ya. Masa misalnya ngomongin orang kok, wah dia mendapatkan penghargaan ya, dan lain-lain ya gitu. Enggak, pasti yang dibicarakan adalah hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena otak manusia diciptakan untuk menghindari hal yang negatif. Sehingga kita sangat fokus sama hal negatif untuk tidak merugikan kita ke depan. Jadi pertama sadari dulu bahwa orang membicarakan orang lain yang negatif itu biasa. Yang kedua, yang harus dilatih adalah mental kita. Mental kita. Apa itu caranya? Bahwa segala sesuatu yang dikatakan orang kepada kita tidak berimbas secara fisik sama sekali. Misal, saya dikatain jelek, muka saya tetap kayak gini. Saya dibilangin ganteng, muka saya tetap seperti ini. Saya dibilang soleh, ya alhamdulillah, sholat saya tetap 5 kali. Saya dibilang kafir, sholat saya tetap 5 kali. Saya dibilang tidak bahagia, saya tetap punya keluarga sama keluarga saya. Saya dibilang bahagia, ya alhamdulillah, mungkin saya juga benar-benar bahagia. Intinya apa? Yang dikatakan orang di luar sana, kritik mereka hanya bisa mendapatkan input. Berhenti di sini. Setelah itu saya sendiri yang menentukan. Jadi apapun yang dikatakan orang tentang kita sendiri yang menentukan. Artinya sejauh manapun 1000 orang bicara tentang kita, 2000 orang bicara soal kita, 1 orang bicara soal kita, nggak ngefek. Kita yang menentukan bagaimana cara mempersepsikan diri kita dan dunia. Kok bisa sampai ke level itu, Pak? Latihan, Bu. Latihan. Contohnya saya ini.
Sekarang itu saya udah nggak mau tuh namanya nyangkal-nyangkal gosip atau nyangkal-nyangkal rumor, males. Ada orang bilang gini, Pak Hendy ya, jadi pejabat masih muda ya, pasti pinter jilat itu. Saya jawab apa? Betul, saya pinter jilat. Ayo yang kursus jilat silakan. Kalian jilat belum profesional, saya nih jilat takarannya pas. Kalian jilat terlalu basah, yang dijilat tahu, gitu kan? Saya jilat pas, nggak basah tapi orangnya manis, seneng, ya kan gitu. Nah, oleh karena itu maka udahlah, orang ngomong apa terserah. Misalnya ada yang bilang lagi, wah Pak Hendy nih istrinya itu loh sukanya menghambur-hamburkan uang suami. Oh memang betul. Satu, ada yang dihamburkan, kan saya pejabat. Dua, lah mending menghamburkan suami sendiri. Masa dia harus menghamburkan uangnya suami orang? Ya, lebih meresahkan. Ya kan? Udahlah, nggak ngefek, Bu. Apa yang dikatakan orang, mentok paling cuma buat rame-rame aja. Gitu ya. Pak Ajeng, makasih. Saya kembalikan ke Nailu. Oke, terima kasih Pak Hendy. Ini banyak sekali pertanyaan, Pak, di kolom chat. Ada dari Mas Ujang Azbar. Sepertinya ini teman saya. Mungkin Mas Ujang bisa on cam, Mas Ujang. Ya, Mas Ujang ini dari Sukabumi, Pak. Pertanyaan Mas Ujang itu berkaitan dengan apakah pola pikir manusia yang berjenis kelamin lelaki itu berbeda dengan pola pikir wanita, dan mengapa dalam dinamika kehidupan selalu ada kesenjangan harapan antara kehidupan manusia yang satu dengan yang lain. Mas Ujang, apa mau disampaikan sendiri pertanyaannya karena udah bisa on cam? Aduh, oh ini Nailu yang dari PPDN Semarang ya? Oke, betul. Oh iya. Mungkin bisa mau dicoba sendiri, Mas Ujang? Silakan, Mas Ujang. Itu aja nggak apa-apa. Kurang puas. Dibacain aja. Oke. Ya udah dibacain. Nah, kalau dilihat sepintas, katanya hal ini yang akan menjadikan pola pikir kita menjadi stagnan. Betul atau tidak nih Pak? Adanya perbedaan di antara pemikiran laki-laki dan perempuan. Terus kemudian bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Oke ya. Saya kembalikan pada Pak Hendy. Saya harus clear dulu ya. Yang ada di hadapan Bapak Ibu memang seorang lelaki bernama Hendy Pratama ya. Tapi saya statusnya sebagai seorang feminis. Saya clear melihat bahwa hak wanita yang ada di Indonesia khususnya dan seluruh dunia masih jauh daripada kesetaraan. Apapun itu. Pekerjaan yang baik-baik masih ada di laki-laki. Hal yang baik-baik masih dilakukan di laki-laki. Pendapatannya juga masih lebih tinggi laki-laki. Hal-hal yang sederhana itu masih dikaitkan dengan laki-laki. Contohnya begini, saya pulang malam, Bapak Ibu, Mbak, Mas di sini. Saya pulang malam dikatain tetangga saya apa? Rajin bekerja untuk keluarga, pria yang baik, luar biasa. Istri saya pulang malam sekali aja, dibilang kayaknya istrinya Pak Hendy itu cewek nakal. Ya Allah. Padahal dia juga kerja malam pulangnya. Kok dibilang nakal? Kalau saya kok dibilang baik gitu loh. Istri saya tiap hari itu waktu itu anak saya bayi itu kan ya menyuapi anak saya ya. Setiap hari, nggak ada yang memuji. Saya pernah, Bu, ketika di luar rumah, anak saya minta disuapin, saya suapin sekali. Buset, tetangga bilang, Bapak teladan katanya, luar biasa loh. Loh kok bisa begitu masyarakat kita itu gimana? Kalau ada cewek rokok, nakal. Kalau cowok rokok biasa, kiai malah. Ya kan? Kalau misalnya ada cewek tatoan parah itu pasti kupu-kupu malam. Kalau laki-laki bertato, mohon maaf ini di luar lingkungan Islam, mungkin wah dia berkarakter kan gitu. Ini gimana gitu kan? Oleh karena itu maka saya bilang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah cara masyarakat memandang. Menurut saya yang lain-lain itu bisa disamakan. Contoh bagaimana dengan kekuatan fisik? Oke, saya mungkin lebih kuat dari beberapa wanita, tapi kalau saya harus melawan atlet taekwondo cewek, mati saya. Tetap, ya kan gitu. Oleh karena itu maka ketika saya pinter, apakah laki-laki lebih pinter? Enggak. Saya lawan Bu Sri Mulyani habis saya, banyak hal yang saya nggak ketahui tentang makroekonomi, tentang perekonomian negara, nggak ngerti saya. Saya disuruh berdebat sama beliau, insya Allah nggak usah pakai 10 menit lah, pasti saya keok. Itu wanita lawan laki-laki, bukan masalah laki-laki perempuannya, siapa orangnya kan gitu. Oh wanita itu kalau sibuk karir, pasti keluarganya runyam. Belum tentu. Lah nyatanya wanita-wanita hebat itu kita lihat mesra-mesra aja sama suaminya. Bu Megawati dulu sama Pak Taufik Kemas ya, kita tahulah Pak Taufik Kemas tidak lebih dominan dari Bu Megawati, tapi ya mereka bersama sampai akhir gitu. Artinya walaupun kita tidak pernah mendengar siapakah suami Bu Sri Mulyani, tapi tidak terdengar geger-gegerin gitu. Artinya apa? Selama ini kita membedakan laki-laki perempuan, mari kita bedakan secara fisik kodratnya saja, bahwa bentuknya berbeda.
Tapi hal-hal yang lain ya harusnya disamakan dong. Jangan sampai ada yang kayak tadi, setiap kali berhubungan dengan wanita kok susah. Kalau ada laki-laki misalnya mencabuli wanita, yang disalahkan wanitanya dulu. Pakaiannya, pekerjaannya, pulang malam. Loh kok gitu? Ya salahkan orang yang memperkosa tuh, jangan korbannya, kan gitu. Jadi menurut saya untuk laki-laki dan perempuan fix secara fitrah kita fisiknya yang kita bedakan. Cara beribadahnya mungkin berbeda, pakaiannya dan sebagainya, tapi kalau kemampuan dan lain-lain ayo kita kejar. Suatu saat ketika sudah setara dan wanita kemudian mendominasi dan merugikan laki-laki, saya pindah ke sebelahnya. Jadi pejuang hak laki-laki. Tapi untuk sekarang saya memperjuangkan hak wanita dulu ya. Sementara ini masih belum sama soalnya. Kemudian yang terakhir masalah kesenjangan harapan manusia. Kesenjangan harapan manusia itu tidak ada masalah. Karena gini, kita punya harapan pasti lebih tinggi daripada yang kita miliki saat ini. Orang itu menyebutnya itu rasa tidak bersyukur. Padahal saya ketemu ulama yang lain mengatakan bahwa bukan, itu adalah kodrat manusia yang disediakan oleh Allah untuk berkembang. Ketika kita memiliki sesuatu, kita memiliki sesuatu yang lebih baik, kita berusaha untuk meraihnya, itu kodrat. Silakan Bapak Ibu mau milih yang mana. Jika kita menginginkan sesuatu yang lebih itu namanya tidak bersyukur, silakan, itu namanya fixed mindset. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu kodrat dari Allah, bahwa itu bahan bakar bagi kita untuk berkembang, bahwa kita punya harapan, kesenjangan harapan dengan kenyataan, kita kejar, itu namanya growth mindset kalau menurut saya. Kan begitu. Jadi kesenjangan nggak ada masalah. Yang penting tadi mentalnya kuat. Gitu ya, Bang Ujang. Makasih. Terima kasih Pak Hendy. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Langsung mungkin 2 pertanyaan bisa dijawab Pak, karena ini agaknya mengarah pada hal yang sama. Yang pertama dari Mbak BKI Nisa Fatimatus Zahro, Mbak Fatimatus Zahro, berkaitan dengan kalau kita presentasi, terus kita bertanya, ada teman yang bertanya Pak, ternyata dia sampai menjatuhkan, itu bagaimana? Kemudian dari Mbak Laila Nirmala, dari UMY, yang juga mengatakan, bagaimana nih Pak, kalau kita mengatasi rasa insecure yang menghambat personal branding dalam mahasiswa. Silakan Pak Hendy bisa dijawab. Terima kasih. Sebelumnya saya luruskan dulu masalah contek-mencontek ya. Ya ini paling bawah ada ya Pak dari Akbar. Sekarang malah mengatakan bahwa bagaimana kalau mencontek nanti malah dijauhi dan tidak dijauhi. Gini Bapak Ibu. Pada level kompetensi tertentu dengan kepercayaan diri tertentu ada masa di mana saya kuliah, saya bilang ke teman saya, kalian conteklah semua, saya tidak usah nyontek, nilai saya akan sama dengan kalian atau lebih tinggi dari kalian. Itu namanya kepercayaan diri yang tinggi. Karena apa? Nyontek pun nggak gampang. Nyontek pun takut ketahuan, grogi dan lain sebagainya. Plus ada keyakinan bahwa kalau nyontek harus disalahkan satu, biar nggak sama. Ya kan, jadi nggak bisa dapat nilai sempurna, oke ya. Oleh karena itu maka saya nggak nyontek, nggak apa-apa, pada bidang-bidang tertentu saya percaya diri. Jadi teman-teman, nyontek itu adalah tindakan pengecut. Nyontek itu adalah tindakan yang tidak percaya diri. Untuk orang yang percaya diri, kalian nyontek lah, ya kan? Oleh karena itu misalnya sekarang begini, saya merasa saya ahli debat. Oke teman-teman ahli debat, silakan pakai buku apapun, Google apapun, saya kosongan. Ayo kita debat. Merasa sudah punya kepercayaan diri. Ya, di situ. Ini saya luruskan dulu ya. Jadi gimana Pak kalau yang dapat keuntungan orang yang nyontek terus? Enggak juga. Nyontek itu sangat berisiko. Anda nggak nyontek dapat nilai 60. Nyontek dapat nilai 90 tapi ketahuan jadi 0. Kan mending 60 lulus, ya kan? Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Nah, oleh karena itu kita jawab dulu yang pertanyaan selanjutnya. Yang pertama tadi yang berhubungan dengan bagaimana jika presentasi itu ada teman yang bertanya tapi menjatuhkan teman sendiri. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia emang orangnya nggak happy sama hidupnya, jadi menjatuh-jatuhkan temannya. Kalau ada orang yang nggak happy dengan hidupnya, biarin. Oh, dia nggak happy. Bagi kita yang nggak bisa menjawab, kita menanyakan, mohon maaf, pertanyaan itu saya belum bisa jawab sekarang, beri saya waktu 1 minggu, akan saya jawab minggu depan. Clear, nggak usah pakai au-au. Atau yang kedua, sebenarnya dia tidak menjatuhkan kita, tapi kita yang tidak siap dalam menjawab, sehingga merasa dijatuh-jatuhkan. Nggak usah sensi, pertanyaan biasa aja, jawab aja kayak tadi. Kalau memang bisa jawab, jawab. Kalau tidak bisa, minta waktu. Dan minta maaf, nggak apa-apa. Minta maaf, saya belum bisa menjawab hari ini, saya jawab minggu depan. Dosen pun juga begitu. Nggak usah gengsi. Nah, yang terakhir tadi masalah insecure. Nah, ini mungkin
Untuk menjawab ini saya minum dulu ya, biar tidak terengah-engah. Terlalu semangat saya hari ini. Tahu gitu saya nggak cuma minta kaos dong ini ya. Pak Sobirin, masa yang hadir 100 lebih dan pertanyaannya banyak ya. Jadi Ya, siap. ini agak terlalu murah ini Waduh, kaos ini. Pak. Ya. Kaos ini yang datang harusnya 20, pertanyaan maksimal 2, Pak ya. Oke. Oke ya, kita jawab ini, kita minum dulu sebentar. Ini bayangin nih, teman-teman yang live di TikTok ini ada 57 orang bertahan, padahal mereka tanya di sini nggak bisa saya jawab, tapi tetap bertahan. Makasih teman-teman di TikTok ya. Banyak orang memang pengen mencari ilmu, Pak Sobirin, Nailu. Tapi memang kadang-kadang ilmunya itu disajikan dalam bentuk mentah gitu. Nggak enak zaman sekarang itu. Karena apa? Kalau misalnya edukasi kita sajikan secara mentah, nggak ada yang mau makan. Jadinya nggak ada yang dapat nutrisi. Maka selain nutrisi, harus dimasak dengan benar, kemudian disajikan dengan ala Chef Arnold, kan gitu ya. Oke, pertanyaan ini masalah insecurity nih. Teman-teman yang ada di live juga mungkin merasakan, teman-teman yang ada di sini juga merasakan, ada 109 bersama kita. Insecurity itu berhubungan dengan kompetensi. Fix. Insecurity itu berhubungan dengan kompetensi. Fix. Orang yang kompeten nggak ada waktu untuk memikirkan insecurity. Kenapa? Kita ambil insecurity yang level paling sering dikeluhkan. Insecure dalam hubungan. Baik itu pacaran, rumah tangga, ta'aruf, itu ada pihak yang insecure. Pihak yang insecure itu adalah pihak yang merasa tidak kompeten dalam hubungan itu. Pasti pihak yang kompeten pasti secure aja. Saya kasih contoh. Lagi-lagi daripada menyinggung orang lain, contohnya keluarga saya sendiri ya. Istri saya, namanya Indira Gustiar, SS, SH, MKN. Double S1 ya, SSSH, MKN. Magister Kenotariatan, Undip. Saya lulusan UNES dong. Kalau sama lulusan Undip ya selalu ada rasa minder lah, sedikit. Bukan berarti kalau Unwahas harus minder sama UNES, enggak. Kan itu kita satu jalur lah ya. Tetap bagus, Unwahas paling keren lah ya Pak Sobirin ya. Kemudian iya, Jos. Nah, artinya apa? Istri saya dengan pendidikan yang demikian, penampilannya juga cantik, kemudian dia juga punya kehidupan tersendiri, dia juga suka punya hobi tersendiri dalam bidang fitness, berkuda, surfing, dan lain-lain. Dia punya kehidupan sosial sendiri, dia punya teman yang sangat luas. Dia sangat kompeten dalam bidangnya, menjadi dirinya dan menjadi istri. Anak saya juga sangat ngefans sama ibunya. Maka ketika saya melirik wanita lain atau dicurigai melirik wanita lain, istri saya akan bilang, atau dalam hati saja akan melihat ke saya, silakan, kamu ngelirik cewek lain, kamu yang rugi, pergilah kalau memang sudah nggak mau sama saya. Dan wanita dengan kepercayaan diri seperti itu, dia secure. Apa efeknya ke mental suami? Kena dong mental kita, nggak bakalan macem-macem, nggak berani. Kenapa? Saya juga takut kehilangan dia, gitu kan. Sama juga pada kondisi saya merasa diri saya sebagai pria yang kompeten dalam rumah tangga. Saya tidak pernah telat ngasih uang bulanan, ya kan? Saya juga memfasilitasi istri saya supaya bisa berpendidikan tinggi. Saya juga selalu ada di rumah kalau ketika dibutuhkan, sibuk jika memang harus saatnya di rumah ya di rumah, bercanda sama dia, menghibur dia ketika dia sedih. Maka ketika istri saya tertarik sama laki-laki lain atau ingin pindah keluarga, ingin menikah dengan orang lain, silakan, pergilah dari saya. Saya walaupun sakit hati akan mencari. Yang tidak lebih baik ya tidak apa-apa, minimal sama. Kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa, kan gitu. Artinya ketika dua orang secure bertemu dalam sebuah rumah tangga atau hubungan, selesai. Nggak terlalu banyak bertengkar. Kalaupun kita bertengkar, itu bertengkar tentang apakah anak saya besok mau kuliah di US atau di Jerman, gitu ya. Bukan bertengkar lagi, itu tadi ada suara ting tong, itu siapa? Facebooknya siapa? DM-nya siapa? Udah nggak ada. Jadi insecurity berhubungan dengan kompetensi. Kalau pengen jadi orang yang secure, investlah kepada kemampuan, investlah pada diri kalian sampai nggak merasa insecure. Kalau masih insecure berarti emang kebanyakan rebahan, gitu. Makasih Nailu, saya kembalikan. Oke. Wah, berarti buat mencegah insecure kita jangan banyak rebahan ya teman-teman. Mungkin mulai saat ini ayo kita bangkit.
Teman-teman, buat yang pengen minum ataupun pengen makan nggak apa-apa. Buat yang ada kopinya di sampingnya, kalau yang nggak ada ya udah cukup lihat Pak Hendy aja. Mungkin bisa di PDF-kan juga Pak kopinya, nggak apa-apa. Ya, mungkin saya buka satu kesempatan pertanyaan lagi, boleh nggak Pak Hendy? Karena masih cukup lama waktunya. Santai aja. Kecuali yang punya rumah udah keberatan kita diusir, nggak apa-apa. Ya boleh. Ya boleh aja teman-teman. Ayo mic-nya diaktifkan atau boleh raise hand atau ditulis lagi di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ini ya saya juga agak apa ya Pak, kadang kalau masalah insecure ini memang hal yang apa ya, yang sering kita alami gitu loh Pak. Karena kadang kita merasa nggak pantas untuk seseorang ataupun kita tidak pantas mendapatkan jabatan itu atau kita nggak pantas berada di posisi itu gitu. Karena ada banyaknya omongan ataupun ada banyaknya hal yang membuat kita itu goyah. Nah, itu memang sangat susah ya, Pak. Jadi kita beruntung banget ini siang hari ini bisa dimentorin sama Pak Hendy untuk kita bisa lebih grow up dalam pemikiran kita agar bisa lebih glow up ya, Pak. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaannya. Mas David Haryo Utomo, silahkan di-on-kan mic-nya. Izin bertanya nggak apa-apa. Mbak Nur Khalifah, IAIN Madura, boleh? Ya, kita cukupkan ya berarti ya untuk tadi. Mas David sama Mbak Nur Khalifah. Silahkan Mas David, di-on-kan mic-nya. Ini kacamatanya keren sekali. Beli di mana Mas? Keren. Baik, terima kasih Mbak Nailu. Izin bertanya Pak Hendy. Pak Hendy tadi kan menyinggung juga mengenai konsistensi juga, konsisten gitu. Nah, saya ini di kampus juga masih dibilang aktivis juga enggak aktivis, tapi saya banyak mengikuti kegiatan atau organisasi di kampus saya. Tadi belum kenalan ya Pak, saya David dari Univet juga, temannya Mbak Ajeng tadi. Kenal sama Bu Dewi juga Pak. Ya, teman kuliah S3. Dr. Dewi. Oke, gimana? Langsung saja ke pertanyaan saya. Saya ini kan senang kayak mempunyai relasi yang banyak, tapi saya ini gampang bosan gitu Pak. Tidak bisa konsisten dalam satu hal gitu. Misal dalam satu organisasi itu saya tidak bisa merasakan kepuasan di situ. Dalam artian saya kayak nggak nyaman di situ, terus saya mencari organisasi yang lain gitu. Bagaimana cara melatih konsisten tersebut gitu Pak? Karena saya juga sangat senang mempunyai relasi yang banyak. Mungkin sudah cukup jelas atau kurang jelas Pak Hendy? Jelas. Sangat jelas. Terima kasih Pak Hendy. Iya. Mas David, makasih banget. Ini adalah suatu refleksi bagi kita semua ya. Kita itu pengen konsisten mempelajari sesuatu, tapi pengennya nikmat dari awal. Itu tidak realistis. Anda hanya bisa menikmati suatu pengalaman, baik itu organisasi, olahraga, ataupun hal-hal lain yang ingin Anda kekuasai, hanya jika sudah pada level tertentu ada basic competence. Saya ulangi ya, untuk menikmati suatu kegiatan, untuk menikmati suatu organisasi, untuk menikmati suatu olahraga, akan bisa dinikmati jika kita sudah melewati level tertentu. Itu berlaku untuk semuanya. Main game juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu, realistislah sedikit bahwa kebosanan adalah bagian dari kesuksesan. Ini penting, karena apa? Saya dulu latihan tenis, ini udah tua. Latihan tenis umur 30-an ke atas, udah tua kan, tangan udah kaku. Apa yang dilakukan oleh pelatihnya? Kita harus mukul bola. Nggak boleh lawan orang, nggak boleh. Kita harus mukul bola. Berapa bola? Sekali latihan 200-300 bola. Ada musuhnya? Tidak ada. Bosen. Hari pertama, 300 bola. Hari kedua, 300 bola. Capek, bosen. Pelatih saya mengingatkan, Anda tidak akan pernah bisa main tenis, tidak akan bisa menikmati kalau tidak melakukan ini. Dijanjikanlah pada saya, 3 bulan sampai 6 bulan, mukul-mukul seperti ini, baru boleh lawan orang lain. Saya tidak percaya, tapi karena waktu itu saya pertama kali jadi wakil rektor, dan diwajibkan oleh Pak Rektor untuk bisa tenis karena harus menyambut tamu, nah oleh karena itu saya lakukan itu. Bosen! Setiap kali saya mau berhenti, saya mikir, waduh kalau nggak bisa tenis nggak jadi WR nih. Karena ancamannya gitu, kalau nggak bisa tenis nggak jadi WR. Akhirnya setelah 6 bulan mukul terus mulai terasa nih.
Setiap kali lihat bola, kepukul itu. Dan apa yang terjadi? Ketika saya pertama kali ngelawan orang, kecanduan. Besoknya ngajak orang lagi, ngajak orang lain. Sekarang sudah berlangsung 2 tahun. Saya sekarang yang nyari-nyari orang untuk tenis. Dulunya tenis adalah keterpaksaan, suatu hal yang membosankan. Pada level tertentu, sekarang malah seneng dan kecanduan. Berlaku untuk semua hal, Pak David. Jadi kalau baru nyoba sedikit, pindah lagi. Baru nyoba sedikit, pindah lagi. Itu malah merugikan. Ibarat Mas David mau mencoba 5 organisasi, ikut satu dulu sampai ngelotok, baru pindah ke satunya atau didobel. Gitu. Jangan ini semua dijalankan terus sedikit-sedikit, nggak dapat kenikmatan sama sekali. Jadi ini caranya. 5 kegiatan pengen dicoba semua. Ikut satu, naikkan 100%, baru pindah lagi, naikkan 100%, pindah lagi 100%. Jangan 5-5-nya coba 5%, 5%, 5%, 5%. 1 udah nggak nikmat, 2 jadi nggak ahli. Gitu ya. Makasih Mas David. Terima kasih Pak Hendy. Satu lagi mungkin Pak dari Mbak Nur Khalifah dari YIN Madura. Katanya, untuk menghilangkan insecure itu kan tadi disuruh rebahan, kita tinggalkan rebahan. Terus kemudian bagaimana kalau kita itu udah meninggalkan rebahan, ternyata mengikuti organisasi, tapi kita malu menggabungkan diri di organisasi tersebut, itu bagaimana Pak? Dan satu lagi juga hampir sama pertanyaannya dari Mas Amar, kebanyakan mengalami rasa percaya diri itu dan dengan kemampuan diri sendiri. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak, silahkan sekaligus mungkin closing statement dari Pak Hendy untuk kita. Nggak apa-apa, Pak. Waktu kami persilahkan. Ya, masalah malu dengan masalah kepercayaan diri 2 hal yang berbeda. Nah, sekarang saya mulai dulu masalah kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri ini sama ini, masalah yang tidak realistis. Orang ingin memulai sesuatu tapi ingin langsung kelihatan keren. Nggak bisa. Saya sebagai pembicara publik, tampil di depan publik, tampil di depan kamera, melalui hal-hal yang memalukan dulu. Jadi MC kelewatan acara, pernah dikomplain, dimarahi, dikonyo-konyo kalau dalam bahasa Jawa. Dimarahin panitia, sampai nangis lah ibaratnya. Pernah. Jadi interpreter kan, di depan umum, ada beberapa kata yang kelewat sampai di level di mana mengubah arti. Saya lulusan bahasa Inggris, malu saya. Tapi apakah semua itu menghentikan saya untuk berkarya? Enggak. Pokoknya hajar terus. Saya mikir suatu saat pasti ahli. Cristiano Ronaldo dulu pertama kali pegang bola pasti ya pernah kepleset lah pasti. Yang namanya Putri Indonesia dulu pertama kali belajar modeling pastilah pernah jatuh. Misalnya siapapun di dunia ini yang sangat ahli di bidangnya pernah juga salah. Seorang pembawa acara terkenal ya, salah satu pembawa acara Miss Universe itu terkenal banget itu, si Harvey apa ya kalau nggak salah namanya ya, salah nyebut nama pemenang final, mahkotanya udah ditancepin gini, salah dipindah ke sebelahnya, nangis, semuanya nangis, peserta nangis, dia nangis, panitia nangis, acara yang ditonton oleh jutaan orang di dunia, kesalahannya kayak gitu. Kesalahan itu bagian dari perkembangan, nggak usah dihindari. Jadi yang realistis aja. Semua orang yang hebat di bidangnya, kelihatannya mudah untuk melakukan, ini semua latihannya tuh lama. Misalnya saya sekarang tahu bahwa ketika saya bicara, bukannya natap layar, tapi natap kamera. Ini aja belajarnya tahunan. Di Humas saya dulu 3 tahun, karena banyak wawancara dengan wartawan. Ini kalau nggak pernah belajar kayak gitu ya juga nggak tahu. Nah yang terakhir adalah malu. Untuk menutup ini, malu ini bagian yang sangat natural dari manusia. Tapi sebenarnya satu hal begini, malu itu manfaatnya apa? Sekarang saya pikir-pikir semua hal yang membuat saya malu itu sekarang sudah tidak ada yang menakutkan. Contoh, saya dulu malu banget waktu SMP kalau nggak salah. Pernah maju di depan kelas, resleting. Kok belum ditutup? Malunya kayak apa itu? Horor. Sekarang ya, saya itu juga ya nggak tahu ya karena mungkin udah umur ya. Kadang-kadang juga masih terjadi ngomong di depan umum, ini saya kerasa loh kok ada yang masih terbuka. Saya betulkan di depan umum, shred begitu aja. Mohon maaf, saya lupa. Ternyata saya nggak mati itu gara-gara resleting. Mungkin
mati gara-gara misalnya kita keburu-buru nutup resleting terus malah kecepit. Nah, itu malah mungkin masalah. Tapi kalau santai gitu kan, malah nggak apa-apa. Saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada yang ketinggalan. Nah, ketika saya berpikir lebih percaya diri lagi, malu yang tidak membunuh kita itu, saya akan menyalahkan pada ini resleting kenapa ini? Kenapa selalu lupa ditutup? Ternyata manusia itu dengan berbagai teknologinya, kenapa tidak menciptakan celana yang rapi tapi kolor aja? Kalau semua celana itu kolor semua, nggak ada resletingnya, kita tidak akan terjadi hal yang memalukan seperti itu. Kan berarti salahnya resleting, bukan salah saya, kan gitu kan. Sampai ke level itu, kita sudah bisa bercanda dengan diri kita di atas hal-hal yang memalukan. Kalau misalnya kita masih sedikit-sedikit malu, ingatlah bahwa semua hal yang membuat kita malu tidak membunuh kita. Jadi hajar aja bleh, kan gitu. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa modul-modul seperti ini tentang cara berpikir yang berkembang, cara berpikir yang bertumbuh, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan public speaking, meningkatkan reputasi diri, tidak cukup hanya sekali, 2 kali. Ikut seminar, ikut webinar, ikut sharing kayak gini. Ini harus konsisten. Kenapa? Setelah nonton seperti ini, semangat. Sampai rumah, ya kembali seperti semula. Nah, oleh karena itu harus konsisten. Karena otak kita itu seperti otot. Kalau angkat beban, lama-lama keren. Tapi nanti kalau nggak angkat beban, nanti lemes lagi. Lemes lagi ini. Jadi nggak bisa 1 kali, 2 kali. Konsisten, lakukan terus-menerus. Dan tadi yang malas buat apa? Besok suatu saat kalau kita sudah saatnya bisa tidur di dalam ruang yang gelap selamanya, ya kan? Malu, ternyata malu tidak membunuh kita. Jadi nggak ada alasan lah untuk tidak konsisten ya. Teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan Geria Peradaban, terima kasih sekali telah mengundang kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy untuk sharing siang pada hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa isi daftar hadir di kolom chat. Linknya sudah kami bagikan. Silahkan untuk diklik dan diisi. Saya sangat bersyukur pada siang hari ini bisa membawakan acara ini bersama Pak Hendy. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ini menjadikan awal kita untuk lebih bisa meningkatkan mindset kita, sehingga kita bisa lebih terus kreatif, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Saya Nailur Rahmatika, selaku moderator pada siang hari ini, undur diri, tapi sebelumnya saya minta maaf apabila dalam pembawaan ini saya punya banyak kesalahan kata, karena belajar dari kesalahan nanti saya akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke Mas Andi, terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Ma'as Sobirin. Terima kasih waktunya Mas Andi. Doa kami semoga sehat sekeluarga, diberikan kelancaran, okay? Dan kita juga minta doa Mas Hendy semoga teman-teman di Geria Peradaban semakin baik dan memberikan manfaat, gitu ya. Sampai ketemu, jangan lupa follow IG-nya Mas Hendy ya. Banyak konten-konten keren yang bisa jenengan nikmati begitu. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan out dulu, kita foto dulu, Mas Diki. Foto dulu ya. Oke, monitor siap. Mas Diki. Di sini nanti kita ada 4 slide. Buat yang slide pertama, silahkan pasang muka termanis kalian, nggak apa-apa. Atau tercantik, terkonyol juga nggak apa-apa. Saya hitung sampai 3 ya. Atau Mas Diki yang mau menghitung? Ya, saya aja Mbak yang itu ya. Oke, Mas Diki. Saya serahkan kepada Mas Diki. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Mas Diki. Salam kami dari seluruh aktivis Geria Peradaban. Sampai jumpa di kuliah kuliah alternatif angkatan ketiga di Geria Peradaban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Mas Sobirin, sampai ketemu lagi ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih. Mohon izin live ya. Yes, silahkan.
kasih Bapak Heki. Diki. Mbak materinya Panas banget.